Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang penerapan wawasan Nusantara. Nama saya Elin Pujiwatiningsih, NIM 037. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian wawasan Nusantara dan kedudukan wawasan Nusantara di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berasal dari kata wawas dan Nusantara. Wawas berarti melihat atau memandang, sedangkan Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa berarti pulau dan antara artinya antara lain. Secara umum, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya berdasarkan ideologi nasional yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bermanfaat serta menjiwai tata kehidupan untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kedudukan wawasan Nusantara di Indonesia. Yang pertama yaitu wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional merupakan ajaran yang dianggap seluruh rakyat yang dinyatakan kebenarannya agar tidak terjadi penyimpangan dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Kemudian yang kedua yaitu wawasan Nusantara sebagai paradigma nasional. Di antaranya Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai landasan visional. Kemudian yang keempat, ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Dan yang terakhir, GBHN atau Garis Besar Haluan Negara berkedudukan sebagai landasan operasional. Nama saya Mahmud Fadzakir, NIM 046. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penerapan atau implementasi wawasan Nusantara. Sebelum itu, implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan kelompok. Dengan kata lain, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi wawasan Nusantara bertujuan untuk menerapkan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan nasional. Implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila. Falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak awal proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin persatuan, keutuhan bangsa, serta upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional terbagi menjadi 4. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi melalui politik luar negeri yang bebas aktif. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai perwakilan kedaulatan rakyat. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi.
Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, implementasi wawasan Nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal daerah, agama, dan kepercayaan serta golongan berdasarkan status sosialnya. Kemudian yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa. Yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan apa saja implementasi wawasan Nusantara dalam segala bidang. Yang pertama, implementasi wawasan Nusantara dalam bidang politik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara, yaitu yang pertama, pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang seperti Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Pemilihan Presiden. Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang ketiga, mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda sehingga menumbuhkan sikap toleransi. Yang keempat, memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk meningkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan. Yang kelima, meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia, terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong. Kemudian yang kedua, implementasi wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, implementasi wawasan Nusantara akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu juga dapat mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Contohnya itu implementasi wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi diantaranya dengan menyeimbangkan keuangan pusat dan daerah dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dan yang ketiga, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial, yaitu yang pertama, mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Contohnya itu dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal. Kemudian yang kedua, pengembangan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah.
Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya. Dan yang terakhir yaitu implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan pertahanan dan keamanan yaitu yang pertama, kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan pada setiap warga negara untuk berperan aktif karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban sebagai warga negara. Contohnya, memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan kepada aparat dan belajar kemiliteran. Yang kedua, membangun rasa persatuan sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Contohnya, rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antar warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan. Kemudian yang ketiga, membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah yang terluar Indonesia. Demikian penjelasan saya tentang penerapan atau implementasi wawasan Nusantara. Tapi pasti adanya tantangan dan kelebihan dalam implementasi wawasan Nusantara. Oleh karena itu, penjelasan tentang tantangan dan implementasi wawasan Nusantara akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, perkenalkan saya Fatia Nurul Hanan, NIM 031. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dan keberhasilan implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tantangan implementasi wawasan Nusantara, itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pemberdayaan masyarakat. Menurut John Naisbitt dalam bukunya yang berjudul Global Paradox itu menyatakan bahwa negara harus memberikan peranan sebesar-besarnya kepada rakyatnya. Pemberdayaan masyarakat itu artinya memberikan peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional yang hanya bisa dilakukan oleh negara maju dengan cara bottom-up planning, sedangkan negara berkembang menggunakan cara top-down planning. Ini berbeda karena perbedaan kualitas sumber daya manusianya. Terus yang kedua ada dunia tanpa batas. Itu dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama perkembangan iptek terhadap pola. Polanya itu ada pola pikir dan pola tindak masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja pada perbedaan kualitas sumber daya manusia itu merupakan salah satu contoh tantangan serius dalam menghadapi tantangan global. Terus poin keduanya ada perkembangan masyarakat global. Untuk menghadapi kehidupan global, seharusnya pemerintah pusat mengurangi peranannya dan lebih memberikan peranannya itu kepada pemerintah daerahnya atau kepada masyarakatnya. Yang ketiga ada era baru kapitalisme. Itu ada 2 pendapat. Yang pertama menurut Sloan dan Zucker, itu dalam bukunya yang berjudul Dictionary of Economics, mengatakan bahwa kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi atas hak milik swasta, atas macam-macam barang, dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan untuk ikut serta dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilih berdasarkan kepentingannya sendiri dan untuk mencapai keuntungan. Yang kedua, menurut Lester Thurow, itu dalam bukunya yang berjudul The Future of Capitalism, itu mengatakan bahwa untuk menghadapi era baru kapitalisme tentu saja kita harus ada keseimbangan, balance gitu antara paham individu dengan paham sosialis. Terus yang keempat ada kesadaran warga negara. Itu ada 2 poin juga. Yang pertama kesadaran tentang hak dan kewajiban. Setiap warga negara Indonesia tentu memiliki hak, kedudukan, dan kewajiban yang sama. Terus yang kedua ada bela negara, kesadaran bela negara. Untuk mencapai kemerdekaan tentu saja dulu Indonesia melakukan perjuangannya itu non-fisik dengan cara mengembangkan iptek, mengembangkan persatuan dan kesatuan, memberantas korupsi, memberantas kemiskinan gitu-gitu untuk mencapai kemerdekaan seperti sekarang.
Ya, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keberhasilan implementasi wawasan Nusantara. Tentu saja keberhasilan ini dipengaruhi oleh cara pandang warga negara Indonesia sendiri. Ada 2 poin. Yang pertama, mengerti, memahami, dan menghayati tentang hak dan kewajiban warga negara, serta bagaimana hubungan warga negara dengan negara, sehingga kita tuh sadar bahwa kita bangsa Indonesia. Terus poin yang kedua itu mengerti, memahami, dan menghayati tentang bangsa yang telah menegara. Jadi untuk menjalani kehidupan ini tentu saja kita butuh konsep wawasan Nusantara. Jadi kita tuh sebagai warga Indonesia punya cara pandang. Nah, keberhasilan itu akan berjalan jika 2 ini tuh dilaksanakan dengan terstruktur dan terarah, terjadwal gitu.